Oke, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue, Luis di Kerenget ID. Oke, jadi seumur gue punya channel ini tuh gue sebenarnya baru sekali nge-review kursi gitu. Dan meskipun udah beberapa kali gue gonta-ganti kursi, cuman ya gue baru sekalinya review kursi kemarin gitu ya. Dan di sini gue dapat kesempatan buat nge-review sebuah kursi office lagi. Itu yang dimana di sini cukup mengejutkan gue karena ini tuh datangnya dari line up-nya Daxa Rexus atau Rexus Daxa gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin Rexus Daxa sendiri tuh mereka sebenarnya udah ngerilis beberapa line up kursi yang dimana karena mereka ini sebuah brand gaming, jadi tuh mereka setahu gue ngerilisnya tuh pertama-tama itu adalah beberapa kursi gaming gitu. Dan sempat gue lihat mereka ngerilis sebuah kursi office, cuman jujur agak kurang gue denger atau jarang tersorot sepertinya. Dan kali ini mereka ngerilis sebuah kursi lagi yang dimana secara fitur kenyamanan cukup banyak dan bisa dibilang kursi ini digarap dengan cukup serius. Dan kursi ini tuh namanya adalah Rexus Daxa Zen EC3 gitu. Dan kalau kita ngomongin soal fitur kenyamanan bisa dibilang ini cukup banyak, tapi apakah bener-bener enak didudukin? Karena gue udah pakai kursi ini kurang lebih selama hampir 1 mingguan dan langsung aja kita langsung bahas. Oke, jadi dari harganya dulu. Jadi si Rexus Daxa Zen EC3 ini tuh dia bakalan dijual di harga 3,4 juta atau anggap aja sekitar 3,5 jutaan gitu. Dan untuk kategori harga segini mungkin masuknya udah masuk kategori kursi office mid end kali ya, udah bukan masuk kategori low end lagi. Dan kita bisa expect dengan harga segini tuh mereka udah bisa mendeliver fitur-fitur yang cukup banyak gitu ya. Dan apakah kenyamanannya sesuai sama harganya? Oke, jadi secara desain kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, kelihatannya itu memang kursi ini tuh kayak berotot gitu, karena memang di bagian backrest-nya itu dia tuh terbagi jadi 2 bagian, antara backrest sama lumbar supportnya yang terpisah. Dan di bagian footrest-nya pun dia juga jadi kelihatan kayak rame gitu. Cuman overall gue cukup suka sama desainnya. Dan dia ini totalnya ada 5 warna, ada warna hitam, merah, biru, hijau, dan warna abu-abu yang paling gue suka ini. Oh ya, by the way, di sini gue nggak akan kasih lihat kalian cara ngerakitnya kayak gimana, karena kalau kalian pengen lihat ngerakitnya harusnya kalian bisa cek ke channelnya si Adimologi, karena di sana tuh biasanya kan dia unboxing dan harusnya ngerakit juga. Jadi kalian bisa cek ke sana, karena di video ini gue cuma akan ngasih tahu ke kalian kira-kira experience-nya duduk di kursi ini selama kurang lebih hampir semingguan kayak gimana. Nah, yang pertama mungkin gue akan bahas soal build quality-nya dulu. Jadi untuk secara material overall tuh dia ini menggunakan bahan atau material plastik, cuman di bagian kakinya doang yang dia itu menggunakan bahan besi gitu ya. Dan selain itu untuk material plastiknya sendiri meskipun dia plastik, tapi itu secara build tuh dia bener-bener sturdy banget, bener-bener keras banget, terutama di bagian kerangka backrest-nya, lalu di bagian bawah joknya pun dia juga plastiknya keras banget gitu. Kalian bisa lihat kayak bagian moldnya itu cukup tebel-tebel gitu. Jadi secara overall untuk build quality-nya sih di sini udah bagus, dan setidaknya di unit gue ini nggak ada bunyi-bunyi sama sekali. Lalu buat build quality dari si kakinya sendiri tuh dia kan dari besi. Jadi untuk masalah build quality dia ini udah oke menurut gue, dan besinya pun juga cukup kokoh ya. Jadi ya nggak ada masalah, berat gue 88 kilo dan so far sih masih bisa menopang keseluruhan dari badan gue gitu ya. Cuman gue pribadi sih memang lebih suka sebenarnya sama desain kaki yang dari plastik gitu. Cuma baik lagi ya, ini cuma preference gue doang. Oke, jadi mulai dari atas ke bawah, untuk headrest-nya ini tuh dia bisa dibilang cukup fleksibel. Jadi tuh dia bisa di-adjust tingginya, bisa di-adjust juga angle-nya. Jadi dia ini udah fleksibel untuk headrest-nya. Lalu gue sendiri tuh paling cocoknya adalah di posisi yang paling bawahnya. Dan untuk di posisi itu setidaknya pas gue coba untuk senderannya itu dia udah bisa posisinya pas di bagian belakang kepala gue, dan dia ini juga udah cukup kokoh, jadi pas disenderin dia nggak goyang-goyang. Oke, untuk bagian backrest-nya sendiri tadi gue udah bilang dia itu kebagi jadi 2 bagian backrest sama bagian lumbar support. Yang pertama gue bahas backrest-nya dulu. Jadi untuk backrest-nya sendiri dia ini jaring-jaring, dan jaring-jaringnya menurut gue di sini lebih solid dibandingkan kayak Neosi sama Oxiong V1 yang pernah gue bahas, yang dimana di situ lebih membel atau bisa dibilang lebih empuk. Tapi jujur karena pas gue cobain kursi ini in practical sebenarnya gue nggak menemukan perbedaan yang signifikan, atau bahkan cenderung gue nggak berasa bedanya yang solid sama yang lebih empuk gitu ya. Dan selain itu dia ini juga bisa di recline sampai 150 derajat dengan cara tarik tuasnya keluar, dan dia itu bisa di lock juga dengan tekan balik si tuasnya itu ya. Dan enaknya lagi adalah waktu pas di posisi reclining, karena si armrest dan juga joknya dan juga si backrestnya ini jadi satu kesatuan. Jadi kalau pas kita recline, si armrest dan joknya itu juga bakalan ngikut ke recline. Jadi secara center of gravity itu dia lebih balance. Dan sepengalaman gue dengan kursi yang bisa kursi office yang bisa di recline juga, yang nggak bisa gerak si jok dan juga si armrestnya, dia itu bakalan ngasih tekanan ke bagian area pantat atau tulang ekor gitu. Jadi
agak kurang nyaman. Dan di sini nggak kayak gitu karena dia itu si jok dan juga armrestnya bisa ngikut recline juga gitu ya. Dan enaknya pas kita recline si armrest itu pun juga ngikut, jadi posisi si armrestnya itu jadi nggak kejauhan. Lalu untuk desain dari si lumbar supportnya itu dia di bagian tengahnya pakai jaring-jaring dan di bagian sampingnya itu dia pakai foam. Dan si lumbar supportnya bisa dibilang adalah hal yang paling gue suka dari kursi ini, karena si lumbar supportnya itu memang didesain untuk bisa memaksa kita tetap berada pada posisi lurus, terutama di bagian lumbarnya. Jadi lumbarnya itu seolah-olah kayak meluk kita gitu di bagian belakang, dan gue suka banget karena posisi kita jadi fix dan nggak mencong ke kanan atau ke kiri. Jadi di sini itu hal yang gue suka. Gitu, dan selain itu si lumbar supportnya ini juga bisa di-adjust angle-nya dengan ada putaran di belakang, tinggal kalian putar ke depan atau putar ke belakang. Dan kalau misalnya diputar ke depan, dia bisa ngikutin posisi angle kita duduk. Kalau misalkan ke tengah, dia berarti bakalan kelok ke tengah. Kalau misalnya diputar ke belakang, dia bakalan ngelok ke atas gitulah kurang lebih. Lalu cara untuk nge-adjust tinggi dari si lumbar supportnya juga cukup unik. Jadi karena dia ini jadi satu sama si backrest-nya ini, jadi itu caranya kita tinggal tarik doang aja si backrest-nya, dan nanti si lumbar supportnya juga bakal naik. Dan kalau misalkan udah paling atas, kalau mau diturunin tinggal diturunin doang dengan dorong ke bawah. Gitu. Jadi kalau ya naikin lumbar support berarti headrest, sampai ke headrest-nya pun dia juga bakalan naik. Dan gue ini di posisi yang paling nyaman itu adalah sampai bunyi 2 kali cetek-cetek. Nah itu gue baru pas. Dan enaknya si posisi headrest-nya ini juga masih di posisi yang enak dan masih bisa di reach sama kepala gue. Dan kebetulan tinggi gue itu 175 cm. Jadi kalau misalnya kalian tingginya lebih dari 175 cm, itu posisinya harusnya bakalan aman. Karena kalau kalian lebih tinggi dari gue kan mestinya itu kepala juga bakal ngikut lebih tinggi. Jadi posisinya masih bakal tetap aman. Lalu buat armrestnya sendiri, dia ini sudah 4D ya bahasanya. Jadi itu dia bisa di-adjust angle-nya, bisa dimaju mundurin, bisa dibikin lebih dekat atau lebih jauh, dan bahkan bisa di-adjust tingginya. Dan untuk adjust tingginya itu kita harus tarik si tuasnya. Sementara untuk movement sisanya itu tinggal ditarik-tarik doang. Jadi kalau misalkan kalian mau geser si kursi ini dengan pegang si armrestnya, nanti itu bakal ikut kegeser juga. Cuman karena gampang dibalikin, jadi ya nggak begitu jadi concern menurut gua. Dan selain itu untuk di bagian permukaan dari si armrestnya ini, dia juga udah cukup lebar gitu ya. Dan jadi gua nggak ada masalah untuk masalah si armrestnya. Dan dia juga udah menggunakan permukaan yang halus dan empuk. Jadi itu di bagian permukaannya itu dia kayak pakai kulit yang dalamnya itu kayaknya ada foamnya. Jadi sikut kalian kalau ditaruh di sini itu nggak bakal kerasa sakit. Lanjut, karena dia joknya ini juga dari jaring-jaring, dia itu di bagian bawah rangkanya juga dikasih space yang cukup jauh gitu ya. Jadi kita nggak bakalan kena ke bagian rangkanya pas didudukin. Lalu untuk di bagian depannya juga ada kayak semacam foam dikit biar dia tuh nggak terlalu jeblos, terutama untuk bagian di lututnya. Nah karena si joknya ini dia pakai jaring-jaring, jadi memang nggak bisa seempuk kursi yang joknya itu dari foam. Gitu. Dan apakah keras atau enggak, menurut gua sih ini nggak keras kayak kita duduk di kayu atau duduk di kursi plastik gitu. Ini masih nyaman menurut gua, cuman karena berhubung gue belum pernah nyobain kursi office yang joknya itu dari jaring-jaring, gue nggak punya benchmark kira-kira si jaring-jaringnya ini harus se-fleksibel atau selentur apa baru nyaman. Gitu. Cuman overall ya pas gue duduk di sini kurang lebih hampir semingguan sih, gue nggak komplain sih soal jok jaring-jaringnya ini. Yang enak dari joknya itu adalah dia itu bisa dimaju mundurin dengan tarik tuas yang ada di sebelah kanan. Dan ini enaknya lagi itu adalah kita nggak perlu berdiri dulu untuk maju mundurin si joknya. Jadi kita tinggal duduk, tarik tuasnya, dan kalian bisa maju mundurin si joknya tanpa harus berdiri. Jadi tinggal duduk aja, kalian geser-geser pakai pantat udah bisa. Jadi ini sangat convenient banget menurut gue. Dan gue pribadi sih paling nyamannya di kondisi joknya itu di posisi default atau di kondisi yang paling dalam, karena memang si joknya sendiri itu kedalamannya udah cukup panjang. Dan bahkan di posisi default pun itu di bagian antara paha sampai ke lutut gue itu masih punya space yang cukup untuk si kaki gue itu masih bisa bergerak gitu. Jadi ini cukup oke. Cuman kalau misalkan kalian lebih tinggi dari gue, tinggi gue 175 cm, kalian kakinya lebih panjang, kalian bisa majuin lagi biar kerasanya lebih dalam. Lalu buat fitur hidroliknya, dia ini untuk ukuran meja yang tingginya 70 cm, ini tuh udah cukup banget sebenarnya untuk hidroliknya. Dan bahkan posisi armrestnya pun setidaknya buat gue yang tingginya 175 cm, ini tuh posisinya udah natural banget, dan gue so far nyaman dengan tingginya ini. Cuman sayangnya si hidroliknya itu nggak bisa lebih tinggi lagi. Dan gue sih berharapnya di sini hidroliknya itu bisa lebih tinggi lagi buat orang-orang yang mungkin mejanya entah lebih tinggi atau mungkin dia tingginya tidak tinggi dan bahkan sampai membutuhkan bantalan ekstra di joknya biar bisa duduk lebih tinggi lagi.
Cuma baik lagi itu kondisinya sangat spesifik banget gitu ya, dan ya kurang lebih seperti itu. Lalu buat footrestnya ini gampang, tinggal ditarik doang dan pencet tombol kirinya dan kalian tinggal putar doang dan udah selesai. Dan untuk rangkanya sendiri tuh dia footrestnya sendiri dia itu dari plastik dan di bagian atasnya itu permukaannya dia pakai bahan fabric dan dalamnya itu ada foam, jadi cukup empuk. Dan untuk rangka dari si footrest itu dia pakai besi yang cukup panjang dan cukup berat, dan ini adalah salah satu material yang paling berat waktu assembly si kursi ini. Jadi untuk jangka panjangnya gue cukup percaya bahwa si footrest ini setidaknya si rangkanya itu bakalan awet ke depannya. Lalu untuk panjang dari si footrestnya ini, gue ini tingginya kan 175 cm dan itu tuh panjangnya maksimal cuman sampai betis bawah gue doang. Dan gue pribadi sih sebenarnya nggak ada masalah sama ini karena di kursi lain yang punya footrest itu pun gue juga senengnya pakainya di cuman sampai bawah betis gue doang. Gue nggak gitu suka pas sampai ke telapak kaki. Coba baik lagi ini preference, cuma buat gue sih nggak ada masalah. Oke, yang terakhir buat kesimpulannya, overall sih gue suka sama si Rexus Daxa Zen EC3 ini, mulai dari fiturnya banyak dan juga kenyamanannya pun mulai dari headrest, backrest sampai ke joknya, dan juga lumbar supportnya pun gue juga suka banget sama desainnya, karena desainnya balik lagi kayak mangkok gitu dan ngejagain si lumbar support kita biar posisinya itu bener. Gue suka banget sama fitur ini. Dan untuk reclining-nya sendiri pun mulai dari armrest sampai ke joknya pun juga ngikut ke recline, jadi center of gravity-nya oke, dan posisinya juga nggak awkward gitu. Dan selain itu untuk footrest-nya juga kokoh dan secara keseluruhan build quality-nya juga bagus, udah sturdy, plastiknya solid, besinya juga aman. Dan paling kekurangan satu-satunya sih yang gue temukan cuman di hidroliknya doang itu tadi. Cuman baik lagi itu kondisinya atau study case-nya tuh udah bener-bener spesifik banget sampai orang bakal ngerasa ini adalah sebagai suatu kekurangan. Cuman kalau pengguna normal kayak gue gini sih, gue nggak merasa ini sebuah kekurangan sebenarnya. Cuma baik lagi ya, worth to keep to note aja. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Rexus Daxa Zen EC3 ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian soal kursi ini, dan kalian juga bisa komen di bawah kira-kira ada nggak hal lain lagi untuk review kursi yang perlu gue point out di kedepannya. Kalian bisa komen di bawah, like dan share jika kalian suka video ini dan juga bermanfaat. Lalu seperti biasa, follow semua sosial media kami di TikTok dan juga Instagram, join komunitas kami juga di Discord, linknya ada di bawah, dan link pembelian pun juga ada di bawah, silahkan kalian cek. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe Gulis dari Kerangetaka ID. Sampai jumpa di video berikutnya.